Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari kita boleh bersuka cita kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita perpanjangan umur, untuk kita boleh tetap beribadah kepada Dia. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada-Mu. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami, bahwa kami pagi hari boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, dan kami boleh bersujud menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia Bapa kita yang setia, bersama Dia kita akan aman. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Kau berikan persembahan kami, pujian syukur kami hanya bagi-Mu, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kembali kami diberi kesempatan untuk sama-sama belajar firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menuntun dan memimpin kami setiap langkah, sehingga hidup kami dari hari ke hari boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu pada pagi ini memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu, karena bukan dengan kekuatannya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan Engkau keluar. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, ya, yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi, terwujud di dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan pagi ini adalah sosok baru anak Tuhan. Haleluya. Kita baca dari Wahyu pasal 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan berkata, aku jadikan segala sesuatu baru. Apa artinya baru? Baru berarti tidak sama dengan yang dulu. Tidak sama dengan yang lalu. Itu baru. Nah, inilah yang seharusnya menjadi keinginan dan kerinduan kita. Haleluya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku jadikan semua baru. Kita juga rindu untuk diperbaharui, dijadikan sosok yang baru. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat gimana sih sosok yang baru dari anak-anak Tuhan itu kayak apa? Kayak apa? Seperti apa? Kita akan belajar dari atau dalam konteks Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23.
Dan banyak yang sudah mengenal ayat-ayat ini, yaitu kisah orang Majus dan bagaimana Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Loh ini kan cerita Natal. Ya, betul. Tetapi cerita Natal punya pengertian-pengertian, ajaran-ajaran yang indah buat kita semuanya. Nah, sebab itu kita akan belajar sama-sama tentang hal ini. Oke, yang pertama. Ayat 1 sampai 10, saya bacakan ayat 1 saja. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Untuk apa? Orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka mencari Tuhan Yesus dengan tujuan ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini model sosok baru anak Tuhan yang pertama, yaitu suka mencari Tuhan Yesus agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Tujuannya itu, cirinya itu, tandanya itu, sosok baru. Suka cari Tuhan Yesus, bukan yang lain. Tujuannya kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk apa kita datang ke gereja? Cari Tuhan Yesus agar ketemu dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Inilah yang pertama. Nah, sebab itu pemazmur mengatakan, Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan selalu, sehingga kita ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Yeremia 29 ayat 14 mengatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Mencari Tuhan, ketemu Tuhan, hasilnya dipulihkan. Haleluya. Dikembalikan kepada keadaan sebelum melakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dipulihkan menjadi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur 119 ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Haleluya. Jelas dikatakan, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dipulihkan, berbahagia. Puji nama Tuhan. Ini tandanya sosok baru anak Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan, ketemu Tuhan, dipulihkan, berbahagia. Haleluya. Ya, biarlah ini terwujud di dalam kehidupan kita. Jadilah anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dipulihkan. Berbahagia. Haleluya. Yang kedua. Saya bacakan Matius 2 ayat 11
Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Yang kedua, tandanya sosok baru, cirinya sosok baru anak Tuhan. Yang kedua, yaitu suka menyembah Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Haleluya, menyembah Tuhan. Mazmur 99 ayat 5 mengatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Kita melihat di sini, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Apa pengertian sujud menyembah kepada Tuhan? Yang pertama, ya, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan, dan bersyukur. Ini yang pertama. Sujud menyembah Tuhan berarti meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa, ya, sujud menyembah Tuhan ada faktor mengucap syukur di dalamnya. Bukan hanya meninggikan, memuliakan, menyembah, menghormati, tapi ada ucapan syukur. Yang kedua, apa artinya sujud menyembah? Yaitu menunjukkan sikap merendahkan diri atau sikap rendah hati. Ini sosok baru, anak Tuhan, suka menyembah Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, meninggikan, memuliakan, menghormati, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mempunyai sikap rendah hati, suka merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ini sosok baru anak Tuhan. Bagaimana kita? Haleluya. Ya, periksa diri kita sendiri. Haleluya. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan. Di dalamnya ada faktor korban. Apa artinya? Yaitu, haleluya, mengorbankan kemuliaan diri sendiri. Sujud menyembah, mengorbankan kemuliaan diri sendiri. Puji Tuhan, seringkali orang tidak mau, ya, mengorbankan kemuliaannya. Bahkan seringkali orang mencuri kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan bagi dirinya sendiri. Sayang, kok itu yang terjadi? Sosok baru anak Tuhan beda. Haleluya, dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tapi mengorbankan kemuliaannya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang keempat, sujud menyembah kepada Tuhan menunjukkan adanya hubungan pribadi, haleluya, yang pas, haleluya, yang tepat. Memang kita ini siapa? Sujud menyembah kepada Tuhan membuat atau menunjukkan bahwa kita mengerti, who am I? Siapakah aku ini?
Haleluya. Hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan menyadarkan kita siapa sebenarnya kita ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu ayo terus sujud menyembah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, yang ketiga. Haleluya. Sosok baru anak Tuhan. Yang pertama, suka mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Yang kedua, suka menyembah Tuhan dengan sujud menyembah kepada Dia. Dan yang ketiga, haleluya, kita baca ayat 13. Matius pasal 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Haleluya. Maria dan Yusuf diperhadapkan kepada masalah yang menyangkut nyawa anaknya yang baru dilahirkan. Sebab Herodes mengancam akan membunuh anak-anak. Haleluya. Malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Yusuf dan Maria. Ini sosok baru dari anak Tuhan. Tandanya wujudnya apa? Yang ketiga. Haleluya. Yusuf dan Maria sedang menghadapi masalah. Tetapi, haleluya, masalah boleh datang. Tetapi, tindakan Yusuf dan Maria tidak ngawur. Di dalam menghadapi masalah, Yusuf dan Maria mengikuti apa petunjuk Tuhan. Mengikuti apa perintah Tuhan bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak ngawur. Bertindak semaunya sendiri. No. Sosok baru anak Tuhan adalah seperti Yusuf dan Maria. Masalah boleh datang. Persoalan boleh datang. Tetapi apa yang kita lakukan harus nurut sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Ini sosok baru anak Tuhan. Di dalam menghadapi masalah sekalipun, tetap taat perintah dan firman Tuhan. Luar biasa. Ya, biarlah kita jadi seperti itu. Menunjukkan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia, masalah pasti ada. Pasti. Tapi apa yang harus kita perbuat? Bagaimana sikap dan tindakan kita? Yes, tunggu perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintah, lakukan. Kalau Tuhan suruh, kerjakan. Puji nama Tuhan. Ya, nah ini yang ketiga. Sosok baru anak Tuhan. Yang pertama, ciri tandanya suka mencari Tuhan. Sehingga ketemu dengan Tuhan. Aduh, orang kalau ketemu Tuhan itu senangnya luar biasa. Yang kedua, suka menyembah Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mau meninggikan diri, tapi menyembah. Yang ketiga, haleluya,
di dalam menghadapi masalah, situasi yang sulit dan genting sekalipun, tidak mau meninggalkan firman Tuhan. Tidak mau bertindak di luar firman Tuhan. Tetapi tetap, haleluya, menurut petunjuk firman Tuhan. Haleluya, tidak gampang, tidak mudah. Haleluya. Ya, tetapi itulah yang dikatakan sosok baru anak Tuhan. Selalu taat firman Tuhan dalam keadaan apapun. Baik senang, baik susah. Haleluya. Tetap taat kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang keempat. Matius pasal 2. Saya bacakan ayat yang ayat yang ke-20. Matius pasal 2 saya bacakan ayat yang ke-20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Haleluya. Lihat. Itulah perintah Tuhan kepada Yusuf. Kembali ke Israel. Yang hendak membunuh anak itu. Herodes sudah mati. Haleluya. Sudah mati. Perhatikan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak ragu sedikit pun firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Yusuf tidak tanya sama Tuhan. Loh Tuhan, anaknya Herodes kayak apa? Nanti jangan-jangan kayak bapaknya. Wah, tidak. Tanpa bertanya, Yusuf bawa Maria dan Yesus kembali ke Israel. Haleluya. Mantap. Imannya mantap. Percayanya kuat. Penyerahan dirinya penuh. Mengapa Yusuf bisa kayak begitu? Sebab dia yakin Tuhan yang menyuruh dia kembali ke Israel. Dia yakin Tuhan pasti memelihara dia. Ini loh. Ya, imannya kuat, kokoh. Penyerahan dirinya sepenuh. Yakin Tuhan pasti memelihara dia. Sebab Tuhan yang menyuruh dia kembali ke Israel. Tanpa keraguan sedikit pun. Ini loh sosok baru anak Tuhan. Tidak meragukan firman Tuhan sedikit pun. Imannya kuat, mantap. Penyerahan dirinya full, penuh. Haleluya. Ya. Keyakinan. Tuhan yang menyuruh dia kembali ke Israel pasti sanggup memelihara dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, lihat bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Haleluya. Apakah kita yakin firman Tuhan? Haleluya. Ya, betul Tuhan, Herodes sudah mati. Tapi anaknya ya apa? Penggantinya gimana? Ya, tanpa keraguan sedikit pun. Yusuf lakukan
apa yang Tuhan perintah. Demikian juga kita sebagai sosok baru, anak Tuhan. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun firman Tuhan. Tidak boleh. Sebab firman Tuhan pasti benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Mengapa? Ya, saya bacakan lebih dulu satu ayat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Yusuf yakin Tuhan punya rencana menyuruh dia kembali ke Mesir. Ke Israel. Haleluya. Yusuf yakin. Haleluya. Tuhan menyuruh dia kembali ke Israel bukan untuk mencelakakan dia. Yusuf yakin rencana Tuhan, rencana damai sejahtera untuk memberikan kepada dia masa depan yang indah dan cerah. Yakin. Seringkali kita bantah rencana Tuhan. Karena apa? Pakai pikiran. Tidak pakai iman. Karena itu kita ragu-ragu. Benar tak rencana Tuhan ini baik. Benar tak rencana Tuhan ini menguntungkan. Ragu. Haleluya. Tidak boleh. Sosok baru anak Tuhan tak pernah ragu-ragu. Mantap. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia kerjakan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sebab itu, secara ringkas kita melihat sosok baru anak Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan. Haleluya. Yaitu anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, keadaan apapun yang dia hadapi, dia selalu mencari Tuhan dengan satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan kalau bertemu dengan Tuhan pasti dipulihkan. Dan kalau sudah dipulihkan pasti berbahagia. Haleluya. Yang kedua, sosok baru anak Tuhan sujud menyembah kepada Tuhan. Itulah kesukaannya. Sujud menyembah. Meninggikan Tuhan dalam hidupnya. Memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Mengucap syukur kepadanya. Merendahkan diri. Haleluya. Sadar siapa dirinya. Siapa dirinya. Sebab itu layak dan patut dia meninggikan Tuhan dengan sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sosok baru anak Tuhan yang ketiga, gimana tandanya? Haleluya. Tidak takut hadapi masalah. Haleluya. Ya. Tidak takut menghadapi masalah. Mengapa? Sebab dia tahu di dalam masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan sediakan petunjuk firman bagaimana dia bisa lepas dari masalah itu. Apa yang dia harus lakukan di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Menghadapi masalah, putus asa. Mengapa? Sebab tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sebab tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Putus asa. Tapi sosok baru anak Tuhan beda. Dia tahu bahwa di dalam masalah, Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Memberikan kepada kita petunjuk, arahan, firman. Bagaimana kita harus bertindak. Bagaimana kita harus berbuat. Haleluya.
supaya masalah itu bisa teratasi. Dan yang keempat, sosok baru anak Tuhan. Haleluya. Tidak meragukan sedikit pun perintah dan firman Tuhan. Tidak meragukan sedikit pun rencana-rencana Tuhan, sebab dia tahu, yakin rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Sosok baru anak Tuhan yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Sebab itu tanpa ragu-ragu dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Haleluya. Itulah sosok baru anak Tuhan. Saudara dan saya juga harus jadi seperti itu. Haleluya. Menjadi sosok baru anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita bukan hanya mendengar. Haleluya. Tapi kita mendengar, kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita lakukan, praktekkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali firman-Mu sudah menegur kami. Haleluya. Firman-Mu sudah menasihati kami. Haleluya. Firman-Mu sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan dan pedoman. Haleluya. Sehingga hidup kami boleh makin indah. Makin berkenan kepada Tuhan. Makin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Inilah sosok baru kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Seberapa banyak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, dan kami yakin berkat-Mu, berkat yang menyeluruh. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi Engkau juga memberkati secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani diterima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.